Sobat Podcast, Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, balik lagi di Sobat Podcast. Soleh bareng sahabat. Insya Allah soleh. Oke. Wah, akhirnya kita ketemu lagi teman-teman semua. Di sini juga masih ada aku Ajis, ada Holis, ada Zuraida. Jadi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi tentang ya satu topik mungkin yang bisa diobrolin bareng-bareng. Ya. Dimana sekali lagi mungkin kalau di topik yang kali ini lebih ke apa ya? Lebih ke bagaimana sesuatu hal dilihat oleh satu subjek gitu. Okay. Maksudnya ini lebih ke pandangan nih sekarang nih. Jadi ini obrolan ini tuh akan sangat subjektif sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Kita senang dengan ketidaksetujuan. Betul, lontarkan saja di sini. Iya, dan di sini juga emang kita sengaja ingin memancing diskusi juga karena kita juga pengen tahu nih tanggapan dari sobat-sobat mengenai topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi topik yang bakal kita bahas hari ini itu adalah sebetulnya cewek yang cantik itu kayak gimana sih? Aduh. Wow. Wah. Ini Kayak apa gimana ya? ya? Kata-kata cantik ini sebetulnya agak sensitif sih Sensitif diomong. banget ini. Itu apalagi di sini ada perempuan Nah. ya sang pemilik kata-kata tersebut gitu. Karena Dan kita cantik sebagai orang iya. yang menanggapi ya. Nah, gitu. Dan di sini kan kenapa aku bilang tadi sangat subjektif? Karena yang menilai cantik selain perempuan tentu saja kita sebagai laki-laki. Betul sekali. Kita yang melihat perempuan sebagai lawan jenis kita dan kita juga yang apa ya? Yang menyebut orang tersebut cantik atau enggak juga kan dari kita. Jadi ini memang benar-benar sangat subjektif. Aku yakin lah setiap orang pasti punya cantiknya masing-masing. Iya, Nah, tapi justru di sini tuh kita akan lebih sharing aja nih bagaimana pandangan-pandangan laki-laki terhadap cantiknya cewek itu seperti apa, dan juga di sini Zura mungkin akan lebih sering menanggapi gitu omongan-omongan kita. Dan juga kalau misalkan ya sebelum kalian yang nggak setuju, dia duluan kayaknya nggak Iya. setuju nanti. Karena udah ada di sini aku untuk Mewakili ya? Iya, untuk mewakili sobat-sobat di Ketidaksetujuan. sana. Ya, tapi sebenarnya kenapa sih tiba-tiba pengen ngebahas ini, please? Nah, kalau kita lihat sih sebenarnya hal ini kan cukup jadi apa Jis ya? Dia punya efek Jis. Jadi kategori cantik itu sering disamaratakan sama beberapa wanita kan. Nah, akhirnya jadi kayak misalnya nih secara umum gitu. Wanita cantik itu wanita yang putih. Akhirnya semua cewek mau berlomba putih, Jis. Ya benar. Sampai perawatan lah, suntik dan lain-lain gitu kan. Dan itu kan tidak baik gitu loh, Jis. Nah, jadi berawal dari situ adanya stigma bahwa cantik itu harus ini, harus itu gitu. Padahal kan sejatinya kan setiap orang atau setiap perempuan itu punya cantiknya masing-masing. Betul. Dan dari kita sebagai laki-laki pun punya penilaian cantiknya masing-masing. Betul. Itu Nah, nggak bisa disamain, begitu. Jis ya. Oke, tapi kadang ya itu karena ada kalau cantik tuh harus kayak gini, harus kayak gitu. Nah, cewek-cewek yang merasa dirinya kayaknya aku nggak kayak gitu, menganggapnya jadi istilah kerennya gitu ya. Jadi Gimana? jadi aku kan cuman remah nangginang, aku kentang gitu, aku nggak Ya benar. gitu Kentang lah. goreng itu, Jis. Aku kan cuman kentang kayak gitu lah. Aduh, malah kentang enak ya, Jis ya. Iya, benar. Ya kan kalau udah jadi makanan, Lis. Iya oke, sih. oke. Jadi Iya. maksudnya kentang itu kan kalau misalkan baru banget diambil gitu kan, kotor, berdebu kayak gitulah. Mungkin lebih ke situ menggambarkannya ke situ Oke, gitu. oke. Makanya pakainya istilah kentang. Hmm. Nah, terus juga mungkin ini akan memulai perdebatan kita hari ini. Iya, kayaknya sudah mulai tadi kelihatan. Percik gitu Kita ya. akan mulai dengan kayak gini dulu aja lah pertanyaan sederhananya. Apa tuh? Definisi cantik menurut kita bertiga. Oke. Menurut kita bertiga dulu ya. Iya. Oke. Nah, nanti Jura biar terakhir karena dia yang akan lebih menjelaskan cantik menurut versi ya langsung sang pemilik kata Oke. cantik Sama itu. pemilik kata cantik itu betul. Oke, kalau dari kamu dulu gimana, Lis? Oke. Nah, mampus. Aduh. Udah diserang aja ya. gitu. Aduh. Gimana? Oke. Nah, kalau aku ditanya definisi cantik menurut Holis gitu ya. Hmm. Perjalanan aku hidup Nah,
Mungkin aku sudah bertemu dan berinteraksi dengan lawan jenis dari aku TK ya. Iya, pasti Ya lah. kan udah mulai kan? Ya, udah mulai itu. Sampai akhirnya aku mengerti kata cantik itu di SMA mungkin. Oh. Iya, iya, Nah, iya. kenapa di SMA? Karena waktu SD atau SMP masih Ya apa wajar lah, belum tahu lah. Iyalah, belum kayak bisa belum mikir bisa kayak ya. oh ini tuh ini cantik. masih indikator cantik Nah, dan ini, ya nah. belum bisa kan. Mungkin dulu kalau ngelihatnya cantik itu kalau bersih itu cantik. Nah, cantik gitu. Tapi setelah semakin dewasa lah ya, Mulai maksudnya ngerti gitu kan. mulai kita juga pemikirannya mulai berkembang, akhirnya mulai bisa menyimpulkan nih kayaknya yang ini Nah, cantik ini tuh kayak cantik gini. nih. Nah, gimana tuh? Gimana tuh ya? Jadi waktu aku SMA akhirnya menyimpulkan wanita cantik adalah wanita yang rapi. Oh. Aduh. Nah, rapihnya adalah Waduh, udah langsung kita guys. langsung serangan pertama. Aduh. gitu ya. Gimana Jod? Rapihnya dalam konteks apa? Oke, bener rapi itu banyak loh. Ada Sadi. banyak ya? rapi ketika berpakaian, Ya, terus oke. rapi kayak organize barang-barang. Oh iya benar, orangnya rapi teratur. tulisan. Oh, Ya, detail banget ini. Iya, gak gitu. Perempuan Oke, ingin oke. lebih detail. Ingin lebih detail lah ya. Iya. Jadi kalau ditanya, iya bener. Aku melihat cewek cantik itu ketika dia cara berpakaiannya rapi. Oke. Dari mulai cara dia memilih baju, terus mungkin bawahannya atau rok atau celana, atau mulai mentreatment gaya rambutnya. Oh, gaya rambut juga ngaruh. Iya ngaruh Jis. Kerapian tuh bisa dari gaya rambut juga. Bagi aku ya. Oh ya, ya ini bagi Holis ya, bagi Holis. Kalau jangan Iya. wah ini diserang nih. gitu. Gimana? Nah terus kemudian itu akan makin terlihat ketika dia berbicara Jis. Oh. Nah di situ tuh aku kayak Jadi ada kerapihan berbicara atau gimana? betul. Maksudnya kerapihan berbicara tuh kayak dia bisa padu padan katanya gitu. Atau gimana? Lebih kayak dia tahu bahwa dia wanita yang memang harus bersikap dan bertutur kata dengan lemah lembut dan sopan santun. Oke. Nah, Mungkin nggak yang kayak barbarita gitu betul. ya. Ah, Itu benar-benar. barbarita lagi apa tuh? Maksudnya dia kata-katanya Iya, yang lebih gitulah. keras, lebih vulgar Kayaknya gitu. sih begitu ya. Nah, jadi lebih seneng yang memang cewek tuh lemah lembut, lembut, anggun kata-katanya anggun. gitu. Ah, Kayak Putri gitu. Solo lah berarti Anggun ya. banget lah ya. Ya, benar. Begitu kalau aku Jis. Aduh, masih aman kan ini? Masih aman. Masih aman. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau aku sih mendefinisikan cantik itu ketika apa ya? Aku tuh sebenarnya lebih bisa bilang bahwa beauty is sexiness gitu. Waduh. Jadi justru aku lebih suka tuh cewek yang cerdas gitu. Tapi aku juga nggak munafik bahwa cantik dalam definisi fisik juga itu kita lihat gitu. Kita sebagai laki-laki juga nggak kita nggak mau lah bilang kayak kita nggak lihat kamu dari fisikal, kita nggak lihat kamu dari wajah kamu dong gitu. Enggak sebetulnya. Bohong gitu kalau ada yang bilang kayak gitu. Tapi cantiknya menurut pandangan dia secara kasat mata itu yang beda. Itu yang harus itu yang harus ditegaskan. Mungkin kita misalkan melihat satu cewek putih aja. Putih itu bagi tiap orang bisa jadi belum tentu cantik. Misalkan kayak aku, ini putih nih, cantik. Tapi kata Olis, kayaknya bukan yang putih, aku lebih suka yang coklat. Nah, ada selera di situ tuh. Sebenarnya ada selera. Nah, kalau aku tuh nggak tahu kenapa lebih merasa cewek cantik itu adalah ketika dia pintar dan dia mandiri. Aku tuh paling nggak bisa ngelihat cewek yang dia tuh bisa mandiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dari mulai misalkan entah itu penampilan, entah itu misalkan dia independen lah gitu orangnya tuh. Aku tuh selalu merasa bahwa itu cantik gitu orang kayak gitu tuh. Cantik Yang karakter kayak yang berkarakter gitu. Apalagi yang misalkan dia itu punya pola pikir yang bagus. Nah, itu lebih ke situ gitu. Karena kalau maaf ya menurut aku cantik doang itu kurang. Menurut aku mah gitu. Kalau misalkan cuman punya modal cantik, nanti ada yang cantik dan pintar udah kalah. Oke. Gitu. Atau bahkan mungkin ketika ada yang nggak cantik tapi dia lebih cerdas, mungkin akan lebih didengarkan yang lebih cerdas. Gitu. Karena kan orang tuh kan pasti ngelihat seberapa besar kredibilitas dia sebagai orang gitu. Gitu. Kalau menurut aku gitu. Jadi ya memang beda-beda. Aku sama Olis aja udah beda gitu. Beda. Sebenarnya. yang lain? Tadi Aziz kan bilang fisik tuh ya. Nah, kalau mungkin akan bertanya fisik secara umum cantik tuh yang gimana? Nah, ini sekarang Ini kan pertanyaan nih kan. Biar yang kita tuh yang wanita-wanita yang mau memantaskan diri. Benar. Betul juga. Betul. Nggak apa-apa. Kan itu
outputnya nanti itu Jis. Jadi biar wanita-wanita yang mendengarkan ini bisa, oh ternyata begitu. Jadi setidaknya bisa mengambil lah sedikit atau banyaknya. Ya betul. Jadi kalau misalkan ini mau dijadikan referensi ya silakan. Kalau kalian ternyata tidak setuju juga silakan. Kan sekali lagi kita tidak mengejar kesetujuan lah. Maksudnya kita nggak ngejar setuju juga di sini. Apalagi kan kita udah bilang itu sangat-sangat subjektif gitu. Betul. Tiap orang akan berbeda pandangan tentang cantiknya masing-masing gitu. Nah masalah fisik ya, wah ini berarti ngomongin selera. Ya, sebelum kesini Jis, sama ini banyak nih. Ya, ini akan lebih mengulas tentang selera. Di mana sebetulnya selera orang itu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Jujur aja, dulu aku tuh seleranya lebih suka cewek yang dikerudung. Okay. Dulu aku pernah merasa bahwa wah cewek yang dikerudung itu cantik, baik, akan maksudnya dia akan lebih memperlihatkan perlakuan yang baik gitu, karena kan dia memakai jilbab gitu. Ini aku nggak berusaha untuk bilang kalau yang nggak dijilbab itu berarti nggak baik ya. Ada kok yang nggak baik, tapi bukan salah jilbabnya gitu. Tapi emang dia pada dasarnya adalah orang yang tidak baik gitu. Betul. Nah terus akhirnya karena aku dulu pernah berpikiran seperti itu bahwa yang baik itu cuma pakai jilbab gitu. Nah akhirnya aku nggak mau nih sama orang-orang yang di luar itu gitu, dan merasa bahwa mereka itu nggak punya value yang lebih tinggi daripada orang yang dipakai jilbab itu, daripada cewek yang pakai jilbab. Sampai akhirnya ternyata aku menemukan bahwa oh ternyata yang nggak dijilbab juga cantik-cantik aja nih, bahkan juga ternyata bisa lebih baik gitu cara fisik. Dan juga setelah itu akhirnya merasa bahwa nggak harus milih gitu, mau itu dijilbab mau itu enggak, selama itu memang baik menurut kita, menurut diri kita masing-masing, ketika dia juga bisa memberikan kenyamanan yang kita mau, ya udah itu cantik gitu menurut aku. Dan juga yang pasti sih kalau secara fisik lainnya rambut pendek sih. Oke, lebih spesifik ya. Bagus. Kayaknya Olis tahu lah tipikal cewek aku kayak gimana gitu kan. Pasti yang rambut pendek, entah kenapa kalau cewek rambut pendek itu lebih punya apa ya? Punya apa sih ya? Nggak tuh kayak dia tuh gitu lebih cantik gitu. Kayak maksudnya sangat ditekankan ya, cantik. Iya benar. Kayaknya betul. Mungkin gini ya, mungkin ada referensi pribadi karena dulu almarhum mama aku tuh emang rambutnya tuh pendek dan cantik gitu. Jadi aku tuh kalau ngeliat cewek rambut pendek teh, wah gila ini cantik banget gitu. Ditambah mungkin lebih spesifik lagi, misalkan cewek rambut pendek pakai kacamata. Aduh. Itu dan ini juga ada ini rasis enggak ya, tapi enggak ya. Pokoknya aku tuh sebenarnya seleranya Chinese gitu. Suka tuh cindo tuh suka itu. Iya itu suka banget itu, enggak tahu kenapa meskipun dulu pernah kayak nganggap kayak mungkin apa ya, dulu enggak ngerti lah karena beda ya. Jadi kan dulu kan kita nganggapnya sesuatu yang berbeda enggak mau gitu, karena ini beda, orang lain juga enggak suka yang kayak gini gitu misalkan. Tapi setelah dipikir-pikir, oh cantik juga ini gitu kan. Akhirnya ngerasa wah emang cindo tuh menarik gitu. Okay. Sampai akhirnya ya begitulah gitu. Kalau misalkan penilaian aku secara fisik gitu. Aku boleh gak nih? Boleh, Olis sudah gak kuat. Olis sudah pengen ngomong, gimana Lis? Aduh, kalau aku ditanya secara fisik gitu sih wanita cantiknya yang gimana? Aku sih punya kriteria dan apa ya? Mungkin kalau kita lihat dulu aku sempet dekat mungkin ya, atau enggak mungkin aku sempet punya pacar gitu ya. Ya, sebut aja Lis. Sebut aja. Aku tuh apa sih ya? Suka dengan cewek tadi yang udah rapi. Kalau secara fisik agak karap-arapan gitu loh. Ini ras lagi nih, nggak apa-apa. Aku juga gitu tadi. Jadi kayak mungkin putih atau enggaknya nggak terlalu jadi masalah sebenarnya. Ya, tinggal ya. Kucel atau enggaknya, itu mungkin jadi masalah ya. Kucel atau enggaknya. Oke, kucel atau enggaknya. Hidung, ya aku sih lebih prepare yang mancung Jis ya. Wah spesifik ya. Kenapa emang kalau yang pesek? Kurang Arab kayaknya. Maksudnya karena Arab jadi udah apa ya, memang hidungnya pasti mancung ya. Gitu kebanyakan orang Arab mancung ya. Terus kayak dia punya wajah yang sendu Jis. Jadi gimana, kita Lis? bisa ngeliat tuh kayak wajah sendu tuh gimana Lis? Bukan sedih ya, sendu Jis. Apa ya? Dia nggak memperlihatkan wajah yang berani gitu loh Jis. Dia lebih ke tenang orang mungkin lebih ke wajahnya, begitu ngeliat wajah dia tuh kayak langsung gitu loh Jis. Itu gimana ya? Berarti kayak mirip The Sims ya. Waduh. Iya sih kalau kayak gitu mah ya. Ya soalnya kan gini Jis, itu kan hanya sebatas harapan gitu ya, keinginan gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata nanti
pasangannya atau jodohnya tidak sebegitu ya nggak masalah Jis. Nggak jadi kayak wah kok kayak gini sih jodoh aku, enggak lah, nggak kayak gitu. Itu mah harapan inginnya dan kriteria cantiknya itu kayak begitu. Karena ditanya seperti itu ya itu penjelasan itu jawabannya gitu. Nah gimana Tijur setelah mendengar kata-kata cantik, definisi cantik menurut menurut masing-masing dari kita gitu, kamu akhirnya sebagai seorang wanita gitu ya. Gimana nih ternyata gini ya ternyata ya. Banyak loh ini yang berharap nih kamu bisa mewakili loh. Ayo. Menjadi perwakilan agak-agak nervous ya, takutnya tidak maksimal. Tapi oke, kan baik lagi ya ke masing-masing orang ya, gitu. Ini subjektif ya. Ini subjektif sebetulnya. Kriteria Aziz, kriteria Holis belum tentu sama kayak kriteria sobat-sobat yang lain gitu kan. Ya betul, pasti juga. Gitu. Tapi ya bagus aja sih gitu ya di kriteria. Cuman gini sih kayak ya tapi kan kita nggak tahu ya. Aku pernah baca kata di Instagram kata tuh gini. Kita tuh nggak bisa milih mau suka punya perasaan ke siapa gitu kan, ke orang yang kayak gimana gitu, karena seberapa cantiknya misalnya kita adoring someone gitu ya, mengagumi orang kayak ini tipe aku banget gitu, tapi kalau misalkan nggak dikasih yang perasaan itu sama Allah kan kita nggak bisa bener, ini ya gitu. Ya benar, itu benar sih, balik lagi ke perasaan nih kayaknya nih. Nah kayak gitu. Oh jadi aku pengen dari situ muncul pertanyaan nih. Oke, nah dari situ aku ada pertanyaan nih. Waduh, apa tuh? Ya. Deg-degan. Gimana? Kadang karena kalau misalnya aku nih, aku pribadi ya sebagai cewek tuh misalkan kayak aku suka sama ada rasa gitu ya sama cowok. Terus ternyata misalkan, aduh dia kayaknya bukan tipe-tipe yang kayak aku nih. Nah, ya tapi, paham. Apa ya? Tapi kan bisa ya kita memperjuangkan dulu tuh. Oke. Nah, terus jadinya gimana gitu? Apakah saklek gitu ya kalian tuh udah punya kriteria kayak ini nggak bagus banget nih pertanyaannya ini. Jadi kayak ya udah walaupun si ceweknya ada rasa jadi bertepuk sebelah tangan gitu, atau kayak bisa ya udahlah kayak dicoba dulu. Iya. Coba aja dulu gitu kan. Jadi kan kayak ya bisa siapa tahu suka gitu, siapa tahu cocok gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Karena jujur itu jadi apa ya? Bukan insecure sih cewek, cuma kayak lah mungkin. Iya, kegelisahan gitu. Menarik. Gimana Jis? Mau aku dulu apa kau dulu nih? Kamu dulu aja Lisa. Oke. Kalau dari pengalaman aku Jis ya, aku tuh mungkin kalau ditanya jatuh hati bisa dihitung Jis. Bukan berarti aku kenal ceweknya baru sedikit gitu, enggak ya? Enggak. Kalau maksudnya untuk dekat sama cewek mungkin ada beberapa gitu ya, tapi enggak banyak. Tapi yang bisa dikatakan jatuh hati, aku tuh mungkin baru 1, 2, 3 kali Jis. Kayaknya sih 3 ya, kayaknya 3. Dan itu apakah karena sesuai kriteria tadi cantiknya seperti itu atau enggak? Nah, kalau yang aku perhatiin sih kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya sih memang dari kriterianya masuk. Kemudian aku punya feeling. Sometimes gini Jis, kadang kriterianya masuk tapi nggak ada feeling. Nah itu problem sih. Jadi kalau misalnya menanggapi pertanyaan Jura tadi, ya memang kriteria itu nggak selamanya jadi hal mutlak. Ya. Nah, ya kan Jis? Benar ya, itu benar. Tapi memang itu jadi istilahnya pintu pertama Jis. Untuk mungkin bisa kita mulai ada getaran nih di hati nih kan. Kali gitu baru kenal cewek langsung suka, kan nggak bisa ya. Gak bisa. Minimal harus ada yang kita lihat, ada sesuatu yang kita senangi dulu, baru akhirnya timbul greget gitu kan. Iya, soalnya kan orang juga untuk tertarik atau terkesima pasti ada sesuatu hal yang dia lihat kan. Dan yang kita lihat itu ya emang apa yang kita tangkap di penglihatan kita kan, ya itu fisik gitu kan. Meskipun ternyata step selanjutnya adalah nggak hanya sekedar apa yang kita lihat atau fisik, betul. Ya bisa hal lain gitu. Atau mungkin nanti kasusnya gini Jis, terus bisa nggak kira-kira ketika fisiknya masuk nih, kriterianya masuk, tahu-tahu pas karakter atau yang lainnya jadi ilfil, bisa nggak gitu? Kayaknya sih bisa Jis. Jadi nggak saklek kok, ya tenang ya. Kalau kriteria. Kalau dari aku gitu Jis, gimana kalau Jis? Sebenarnya aku juga nggak beda jauh sih gini, soalnya kita juga paham bahwa nggak ada yang benar-benar full sesuai kriteria. Betul. Dari 1 sampai 10 kriteria yang kita punya, nggak mungkin ada satu cewek yang punya semuanya. Itu pasti ada beberapa hal yang memang itu menjadi kekurangan dia dan itu menurut aku wajar gitu, karena setiap orang punya kekurangan. Betul. Terus juga kalau terkait masalah gimana cara aku untuk tertarik sama cewek,
Kalau misalkan dia punya kriteria yang dia miliki, yang menurut aku, oh ini kriteria aku nih, mungkin akan lebih cepat untuk lebih tertariknya, karena ini orang memenuhi. Oh jadi kayak checklist kriterianya, oke nih, nah, gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu, terpenuhi. Nah gitu. Jadi kalau misalkan ada satu kriteria yang udah terpenuhi, akhirnya aku mau kenal lebih jauh. Nah tapi sebenarnya kan kalau misalkan kita udah terbiasa ngelihat yang cantik nih, jadi kayak aduh mulai banyak yang terlihat kayak biasa aja gitu. Biasa aja tuh dalam artian cantiknya udah sering gitu sekarang kita lihat. Makanya sekarang aku tuh kayak ngelihat cewek tuh cantiknya tuh ketika dia punya ciri khas gitu. Nah, sedangkan ciri khas ini tuh kan bisa jadi nggak bisa langsung kita tahu dan sesuai dengan kriteria gitu. Bisa jadi ciri khas ini tuh akan terlihat ketika kita udah lebih mengenal dia gitu. Oh, ternyata ini orang punya ciri khasnya masing-masing. Misalkan kayak dia ini punya ciri khasnya, ada sifat uniknya lah gitu yang, kok cewek lain nggak punya ini nih gitu. Atau punya kesukaan yang unik juga, itu bisa jadi nilai plus sih kalau buat aku gitu. Tapi unik di sini nggak mengganggu kan? Oh ya enggak. Atau mengganggu? Enggak. Enggak, oke. Karena kalau misalkan kalau aku sih ngelihatnya ketika sesuatu hal itu mengganggu aku, ya aku pasti menjauh ya, gitu. Pasti kan ketika kita udah menerima, berarti kan itu nggak menjadi masalah buat kita gitu. Jadi nggak selalu saklek sih sebenarnya kriteria itu, karena nggak mungkin lah dapat yang seperfect itu mah, nggak mungkin. Benar. Kriteria ini hanya menjadi salah satu mungkin pemancing aja lah buat kita tuh mau mengenal lebih jauh gitu, dan membuat kita lebih tertarik sama cewek itu gitu. Kalau aku ya. Nah, oke, berarti ditarik kesimpulan ya dari apa yang Aziz sama Holis bilang kalau itu tuh nggak saklek. Nah, terus muncul lagi nih pertanyaan ya. Ini aku juga sempat ngerasain waktu awal nggak semester akhir OTW lulus lah gitu. Nah, aku tuh ngerasain ya kayak wah di kuliah tuh nggak susah sih, nggak tahu ya kalau orang-orang lain ya, cuman kalau aku kayak tidak semudah deket sama cowok waktu di SMA. Ya karena di SMA mungkin itu banyak sih kayaknya ngerasain kayak kita gitu. Kan ada circle yang sama terus ya, kayak satu kelas kayak gitu yang emang setiap hari ketemu. Kalau misalnya di kuliah kan matkulnya juga nggak sebanyak itu, terus intensitas ketemunya juga nggak sesering itu. Ya kan. Nah, terus aku tuh kadang mikir kayak untuk nggak tahu sih, itu kan kembali lagi ya kepada orang dan ya Allah yang menggerakkan hati kita gitu. Tapi kayak kalau misalkan kadang suka ada ya teman-teman yang kayak ini dia cantik, yang benar-benar emang orang-orang tuh pada ngaku gitu. Menyepakati cantik. Ya gitu. Nah, tapi aku tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak belum bisa ya, mungkin nggak semenarik yang kayak gitulah gitu, yang benar cantiknya kelihatan banget kayak artis siapa kayak gitu. Nah, tapi aku bisa memberikan, gaya banget memberikan kayak lo kalau misalkan deket sama aku tuh klik loh gitu loh. Ya. Kalau secara fisiknya nggak kayak yang orang-orang yang cewek-cewek yang di kampus yang emang benar-benar semua orang aku gitu. Tapi bisa memberikan value lain kayak kalau misalkan kamu deket sama aku klik nih gitu. Arahnya kemana kayak, paham? Ngerti. Ya gitu. Nah tapi kan untuk mengenal lebih jauh kayak gitu kan ya harus ada ketertarikan dong gitu. Kayak kalau misalnya gak tertarik kayak gimana, masa JB terus kayak kitanya yang ceweknya yang set gitu kan. Nah kalau kayak gitu gimana tuh, kadang kayak jadi obstacle sendiri sih, kayak gimana ya, kayaknya lebih cantik sih itu tuh yang kayak begini tuh, tapi kita bisa tuh ngebikin kayak ya mungkin gitulah. Paham kan? Ngerti gini. Jadi sederhananya mah gini, oke, aku nggak secantik dia, tapi aku bisa loh ngasih sesuatu yang lebih dari dia. Ya, itu kan maksudnya kayak gitu kan. Iya, bener. Sebenarnya kalau menurut aku ya, ini aku ngelihatnya kalau kasusnya di cowok itu kayak misalkan, cowok ini ganteng, tapi aku punya sifat loh, misalkan aku lebih humoris dari dia. Nah, kayak gitu. Sebenarnya gini ya, kalau aku ngelihat pertanyaan atau fenomena kayak gitu mah, mungkin cewek seperti itu memang belum menemukan orang yang mampu melihat sisi lain dari dirinya. Belum bisa melihat sesuatu hal yang sesuatu hal yang kelebihan aku, dan ini tuh bisa membuat kamu merasa nyaman atau mungkin merasa lebih bahagia gitu. Misalkan kalau dia ini orangnya, contoh lah ya, aku melihatnya misalkan dia ini sifatnya keibuan. Ada orang tuh yang laki-laki itu senang ketika dia tuh merasa disayangi seperti seorang ibu menyayangi anaknya. Betul. Misalkan katakanlah misalkan sorry ya, misalkan tidak cantik secara fisik tapi punya sifat itu.
akan ada tetap lelaki yang menerima hal itu karena setiap laki-laki itu punya kebutuhannya masing-masing. Betul. Ada mungkin yang merasa dia tuh senang melihat pacarnya yang cantik. Ada juga yang merasa bahwa kalau kamu cantik doang bisa jadi ada hal batiniah aku yang nggak terpenuhi gitu. Misalkan kayak gitu sifat-sifat seperti itu. Kalau aku mah gini sekarang ngelihatnya ya, kalau misalkan kayak gitu, cewek yang misalkan dia tidak secantik cewek itu misalkan terkenal gitu, tapi dia itu punya kelebihan lain dari karakternya. Kalau misalkan orang lain mampu melihat itu, orang lain juga pasti akan tertarik kok gitu. Iya, betul. Artinya ya kamu nggak harus terlalu memperlihatkan, senatural mungkin aja. Nanti juga pasti akan ada orang yang memang dia tuh peka akan hal tersebut gitu. Nah biasanya orang-orang yang kayak gitu itu gimana ya? Jadi dia tuh keburu insecure karena ngelihat ada cewek cantik yang kayaknya orang umum tuh lebih suka ini loh gitu. Padahal itu kan kayak asumsi dia kan gitu. Mana lagi dia cerita ke teman cewek yang iya sama aku juga ngerasain kayak gitu. Nah akhirnya merasa insecure bareng-bareng lah gitu. Berjemaah gitu. Ya gitu. Oke. Kalau kau gimana Dalis? Nah kalau aku sih Jis, terlepas dari value si wanitanya gitu ya, aku tuh yang penting perasaan aku ada getaran Jis, udah itu aja Jis. Jadi kayak aku tuh ya aku punya kriteria, aku mungkin masa nggak bisa ngeliat value dari wanita itu, ya pasti aku bisa, ya maksudnya kan kadang value itu bisa dilihat oleh orang yang juga sampai di value itu Jis. Ya benar. Ya kan? Benar. Jadi misalnya si cewek ini punya karakter yang bagus gitu, itu akan bisa ditangkap dan dilihat oleh orang yang bagus juga kan. Ya benar itu sih. Karena nggak akan bisa nyampe Jis ketika orang itu nggak nyampe di satu value itu dan bisa ngelihat value itu di orang lain sebelum dia tahu itu kan. Itu benar. Dan juga kalau misalkan si cowok tersebut tuh ternyata bukan itu yang dia mau. Nah bukan itu juga yang dia cari karena dia juga nggak paham tentang itu kan. Nah benar itu. Makanya kalau aku sih ditanya setelah tadi jawaban banyak ya mungkin sobat podcast juga pada si Olis ini banget gitu ya sama cewek ya. Terlepas dari itu yang penting hati aku bergetar di sudah itu aja. Siap. Karena ketika aku sudah bergetar memang banyak kejadiannya, bukan banyak, kemarin sih kejadiannya gitu Jis. Mungkin kalian pada tahu ya. Oke lah ya, paham kan? Paham. Jadi Sip. ketika aku sudah bergetar, terlepas itu nggak sesuai dengan kriteria atau bahkan mungkin value-nya juga nggak seperti value yang aku punya, ya aku bisa aja Jis bareng orang itu gitu. Karena ada getaran dan ada rasa lah intinya. Nah ada rasa itu. Berarti secara singkatnya mah ya pasti akan datang orang yang tepat yang tepat. Betul. Itu gini ya, orang mungkin akan menganggap kata-kata itu tuh sebagai remeh atau bullshit. Sebenarnya gini, mungkin itu bullshit ketika kamu ngerasa itu tuh cuman omong kosong gitu. Tapi sebenarnya kalau kitanya merasa iya yakin kok pasti sabar gitu, pasti ada kok gini. Soalnya kalau kan hubungannya gini, dia tuh takut pada akhirnya dia tuh nggak punya pasangan dan akan sendirian. Pokoknya kalau dari aku mah gini, tidak ada orang yang terlahir di dunia ini untuk sendirian. Betul sekali Ajis, luar biasa. Semua orang tuh pasti akan ada. Betul. Semua orang tuh pasti akan ada ada pasangannya lah gitu. Karena ya di semua orang dilahirkan berpasang-pasangan. Betul. Gitu. Sudah dijanjikan di dalam Quran di sini. Ya betul. Nah untuk closing statement kali ini kita akan serahkan ke Jura aja. Oke. Iya benar. Biar dia yang menarik benang merahnya di atas apa yang kita obrolin ini nih. Betul. Gimana sih akhirnya bahwa menurut Jura setelah mendengar gitu ya pandangan kita terhadap kata cantik ini gitu atau penilaian cewek yang cantik itu kayak gimana gitu. Silahkan Ibu Jura. Oke, setelah tadi ya obrolan yang sangat seru tadi, bisa aku tarik inti-intinya gitu ya dari pembicaraan kita. Kalau misalkan sama aja sih, kurang lebih kayak cewek juga pasti punya kan kriteria gitu. Cowok yang itu betul ganteng tuh gimana sih gitu, yang masuk kriteria gimana. Cowok pun sama kayak gitu, cewek yang cantik gimana. Tapi kembali lagi itu kan kayak apa ya, pengennya sih yang kayak gini gitu, tapi kan kembali lagi ya kita juga nggak tahu jodoh kita tuh kayak gimana kriterianya. Dan namanya jodoh ya
dia bisa saling melengkapi dan ya apa ya kayak cerminan match lah gitu. Ya, match, Nah, betul. pada akhirnya ya balik lagi ke hati kita sendiri Betul. kan. Kalau misalnya ada getaran tadi ya kata Holis ada klik gitu, nah itu ya udah gitu. Jadi gak usah khawatir Betul. buat sobat-sobat cewek yang ngerasa aduh ini aku nggak Nggak kayak secantik nggak dia gitu. cindo Ya, gitu insecure. misalkan Nggak gitu. cindo, oke. Nggak ke Arab-Araban gitu Oke. gimana ya kayak gitu. Waduh, Enggak menarik aja. enggak kayak gitu kok. Tenang, pasti nanti bakal ada satu cowok yang melihat ke sobat-sobat cewek ini kayak oke Ya, ini apa adanya lah. Iya, betul. dia yang gue cari-cari. Waduh. Itu keren banget. Betul. itu benar Benar banget. banget. Ya paling ini lumayan ya obrolan yang Iya, kali ini cukup menarik panjang. dan juga cukup Seru panjang banget. karena sebetulnya emang banyak banget sih yang bisa digali dari obrolan ini. Mungkin betul. kalau misalkan sobat podcast ngerasa pengen lebih atau mungkin pengen ditanya pertanyaan sebaliknya. Buat ceweknya ya Nah, gitu. iya. Kita- Cewek kita- seperti apa sih, ya, bener. gitu. Sangat terbuka Kita gitu sangat ya. terbuka sekali buat kalian yang pengen apa ya yang Kita bahas lah. ya Ya. ngobrolin pertanyaan itu tuh. Gimana sih sebetulnya. Cowok ganteng itu Nah. ya di mata Di wanita mata gitu ya. wanita. Oke, dan sekali lagi kita kan udah bilang dari awal ini sangat subjektif. Ya. Jadi ya silakan kalau setuju, silakan juga kalau enggak gitu. Kita terbuka sekali lah untuk misalkan menerima beda pendapat. Oke, gitu aja paling. Terima kasih buat sobat-sobat yang udah pantengin terus sampai akhir. Sampai ketemu di makasih. episode berikutnya. Dadah. Dadah. Dah.